Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang hak milik atau menguasai barang-barang. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Selain itu, pasal ini juga memberikan perlindungan umum terhadap hak benda dengan menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi, jika Anda mencari dasar hukum hak untuk memiliki dan menguasai barang-barang dalam Undang-Undang 1945, Anda akan menemukannya pada pasal ini yang saya akan jelaskan. Baik, kami di sini melanjutkan yang tadi dan menjelaskan tentang hak milik dan hak menguasai. Apa sih itu hak memiliki? Di sini saya akan menjelaskan hak memiliki ataupun bisa disebut hak milik. Ini adalah status hukum Anda sebagai pemilik sah dari suatu barang. Jadi Anda punya dasar ilegal seperti akta jual beli, sertifikat, atau bukti warisan yang menunjukkan bahwa barang itu adalah milik Anda gitu. Jadi sebagai pemilik Anda punya wewenang penuh untuk yang pertama tuh ada menggunakan memakai barang sesuai fungsinya, misalnya mengendarai mobil itu kan punya kita. Nah, yang kedua itu ada menikmati hasil, mengambil keuntungan dari barang tersebut, misalnya dijual ataupun disewakan, misalnya kayak mobil disewain gitu, nah kita dapat untungnya. Nah, terus menguasai secara fisik ya, ataupun memegang atau menyimpan barang tersebut. Nah, yang keempat memindahkan tangan, yang lebih singkatnya tuh kayak menjual atau menghadiahkan atau mewariskan barang kepada orang lain gitu. Kalau kita itu punya milik kita tuh. Nah, kita boleh menjual ataupun menyewakan gitu. Boleh juga mengasih orang gitu. Nah, itu karena milik kita. Terus yang kelima itu membebankan. Misalnya tuh menjadikan barang sebagai jaminan utang. Misalnya kayak kita mau ngutang nih. Nih jaminannya HP saya gitu. Nah, karena HP itu milik kita, jadi bisa membebankan kita. Yang keenam itu ada memusnahkan ataupun menghancurkan barang tersebut selama tidak melanggar hukum. Yang yang terakhir itu memusnahkan dan menghancurkan. Yang selanjutnya saya akan bertanya, apa sih itu hak menguasai? Oke, kalau hak menguasai ini adalah kendali fisik atau faktual yang dimiliki atas suatu barang tersebut. Kita memegang, menggunakan, atau menyimpan barang tersebut. Pentingnya untuk diingat bahwa hak menguasai ini tidak selalu sama dengan hak memiliki. Yang pertama, kita bisa memiliki tanpa menguasai. Misalnya kayak kita punya rumah tapi sedang disewakan. Jadi penyewa yang menguasai secara fisik walaupun kita yang punya rumahnya. Terus yang kedua, kita bisa menguasai tanpa memiliki. Misalnya ada penyewa mobil yang menggunakan mobil itu selama masa sewa. Terus kalau pentingnya hak memiliki itu apa? Dari sini saya akan menjelaskan juga pentingnya hak kepemilikan. Hak ini sangat krusial karena memberikan rasa aman. Karena tahu barangnya itu milik kita gitu. Dilindungi hukum dan tidak bisa diambil sembarangan. Ini juga mendorong orang untuk berinvestasi atau bekerja keras karena ada kepastian hukum atas hasil jerih payah sendiri. Yang kedua itu ada mendorong produktivitas ekonomi dengan kepastian kepemilikan.
individu dan perusahaan lebih berani menanamkan modal dan berinovasi, yang pada akhirnya menggerakkan perekonomian kita. Yang ketiga itu ada memberikan otonomi personal. Anda punya kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan aset Anda sendiri gitu, sesuai kebutuhan atau keinginan Anda, yang merupakan bagian dari kebebasan individu. Kalau batasan dari hak kepemilikan itu apa? Kalau batasannya itu ada beberapa di sini. Saya akan jelaskan. Ada beberapa batasan yang ditetapkan oleh hukum demi kepentingan umum, keseimbangan sosial, ataupun untuk melindungi hak-hak pihak lain. Yang pertama itu ada kewajiban pajak, yang kedua itu ada peraturan tata ruang, yang ketiga itu ada hak tanggung jawab atau jaminan, yang keempat ada penyitaan, yang kelima ada keterbatasan, yang kelima ada kepentingan umum. Ya, cukup dari kami untuk menjelaskan dan melanjutkan yang tadi tentang hak milik dan hak menguasai. Baik, kita akan melanjutkan kepada narasumber kita, yaitu Kita lanjutkan kepada narasumber kita dengan nama siapa? Zulfikar Ali Lakoso. Oke. Baik, langsung ke pertanyaannya aja ya. Bagaimana sih perlindungan hak milik pribadi dalam UUD 1945 secara eksplisit? Jadi begini, di dalam pasal 28 ayat 4 UUD 1945 berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dan di pasal ini secara tegas menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta benda, dan hak atas harta tersebut tidak dapat dirampas semena-mena. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Baik. Yang kedua, saya lanjutkan ya, pertanyaan yang kedua. Silakan. Bagaimana penguasaan negara dan kaitannya dengan hak milik? Di dalam pasal ayat 33 UUD 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Begitu. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih undang-undang lain yang mengatur kepemilikan barang selain UUD 1945? Jadi di sini ada dua jawaban. Yang pertama di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agama atau bisa disingkat UUPA. Ini ada yang berbunyi, ini adalah undang-undang induk yang mengatur tentang hak-hak atas tanah di Indonesia, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan lain-lain. UUPA mengatur bagaimana hak-hak ini dapat diperoleh, dialihkan, dan berakhir. Lalu jawaban yang kedua, peraturan pemerintah atau bisa disebut PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. PP ini merupakan turunan dari UUPA dan mengatur lebih detail mengenai jenis-jenis hak atas tanah, termasuk kebijakan baru terkait ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih aspek pidana? Perlu diketahui aspek pidana ini penting juga untuk diketahui bahwa tindakan pengambilan atau penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya seperti di dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Sementara penyerobotan tanah juga diatur dalam berbagai ketentuan hukum. Secara keseluruhan, hak untuk memiliki dan menguasai barang di Indonesia dilindungi secara konstitusional.
dan diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan penguasa sumber daya vital. Seperti itu. Terima kasih telah menjawab semua pertanyaan dari kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ketika kita banyak salah dari awal video sampai akhir video. Mungkin hanya itu yang bisa kami menjelaskan tentang hak kepemilikan atau hak kekuasaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.